Halo, 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 halo. Balik lagi dengan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue baru duduk, Dim. Justru gitu biar seru. Duduk. Laptop belum dibuka. Gimana para pemirsa? Ya, minggu kemarin seru banget ya. Seru. Sangat-sangat positif di luar dugaan kita juga. Menyenangkan. Melihat market kemarin menyenangkan. Banyak hal-hal yang memang sebenarnya untuk jadi referensi ke depan. Ya, nggak terlalu menyenangkan buat gue karena gue agak ketinggalan kereta. Yes, gue lihat kemarin. Naik ya? Nah, naiknya gila-gilaan di luar perkiraan. Oke. Jadi menu kita hari ini terkait perkembangan. Tuh, itu aja lu mau kasih tau gue kita ini. Kita secara garis besar kita membahas apa yang terjadi di minggu lalu. Ya. Terus kemudian Inflasi dalam negeri. ya, ada data inflasi dalam negeri Indonesia. Ya. Terus nanti kita akan lihat data-data minggu depan. Ya. Terus kita lihat nanti perkembangan market di minggu depan juga seperti apa. Siap. Oke, ting tung. Ting tung. Angkat dulu, Dim. Oh iya Gua iya. mau ngambil ini dulu. Oh iya. Nah, gitu. Mau ngambil laptop bilang Iya, dong. jadi taruh sembarangan dong. Oke. Ya. Jadi Wah, lu bener-bener lu Dim, gua punya kacamata aja belum gua. Iya, jadi minggu lalu itu menarik ya, karena pergerakan di awal minggu itu sebenarnya masih cenderung melemah. Ya. Jadi kalau dilihat di IHSG, di rupiah itu ya IHSG memang dari kemarin naik pelan-pelan ya memang. Tapi dari rupiah itu kelihatan banget masih di 14.000 mencoba ke 14.600 malah dari 14.550-an. Yes. Forecast kita kan tadi 14.550, 14.500 ya. Nggak nyangka bakal malah di awal minggu mencoba ke 14.600. Asumsi kita bahkan mencoba mengetes 14.500. Betul. Walaupun end up-nya bener. Bener. Ya kita bener-benerin aja lah. Gue bilang menyenangkan itu namanya. Betul, karena kayak rupiah kemarin sempat ngetes 14.600 di awal minggu, tapi eventually di pertengahan minggu berbalik ya. Berbalik dan bener-bener berbalik dan terjun bebas. Iya loh. Sadis. Gue malah saya buka grafiknya nih. Jadi itu kita di awal-awal minggu itu kita lihat adalah orang-orang itu semuanya mengantisipasi berita inflasi yang akan keluar. Inflasi rupiah. Inflasi Indonesia. Inflasi Indonesia Jadi ini pengamatan aja. Jadi yang ngambil posisi lepas rupiah lepas US dollar dulu. lepas US dollar. US dollar kan di awal minggu itu kan masih menguat. Di 14.550. Betul. Ya kan? Habis itu kan ke 14.600. Nah, jadi aksi beli berarti. Aksi beli dolar. Ya. Ya. Aksi beli dolar itu terjadi kejadian di hari Selasa, betul. Jadi mereka tuh antisipasinya duluan. Inflasi diperkirakan akan tinggi gitu betul. ya. Nah, Oke. habis itu melejit tuh Dim, kayak yang pas lu WA gue, kenapa ini mau mendekati 14.600? Ya. Ya kan? Jadi itu kalau menurut pengamatan itu recover banget setelah pengumuman inflasi keluar, betul nggak? Ya. Nah, berarti saat itu memang marketnya itu untuk mengantisipasi si rilisnya inflasi. Nah, Which is ya itu jadi kalau misalnya kita ke awal minggu memang kondisinya seperti itu ya, mengantisipasi inflasi juga di tengah-tengah dolar yang sedikit menguat gitu. Terus kemudian ada berita minyak juga yang semakin pelan-pelan merangkak naik gitu. Di tengah memang China yang agak di beberapa tempat sudah melonggarkan pengetatan COVID. Gitu, jadi sudah mulai butuh minyak, butuh batu bara, setidaknya kayak gitu ya, dan itu yang membuat harga-harga komoditas itu juga agak sedikit naik, gitu. Nah, ini kita langsung di awal minggu juga ada data-data inflasi. Gue mau cerita market dulu. Ya, taruh dulu dong, sabar dong. Ini terkait dengan inflasi juga, inflasi di Eropa dan inflasi di Jerman. Ini yang juga membuat market di awal minggu tones-nya agak negatif. Karena inflasinya lebih tinggi daripada perkiraan. Jerman yang tadinya diperkirakan 7,6 lah, perkiraan inflasi naik dari 7,4 gitu ya ke 7,6, itu ternyata 7,9. Euro 3,5 diperkirakan at least 3,5 sama, tapi malah 3,8. Nah, ini yang membuat market sama tones-nya ya, ketakutan akan global inflation yang cukup tinggi. Ya, terus
marketnya lagi nih lokal ya. Jadi itu hari Selasa tuh yang rupiah ngelejit sampai hampir ke 14.600. Nah, besoknya itu yieldnya naik gila-gilaan. Mendekati 7,1 Yield rupiah ya. yield rupiah. Mendekati 7,1. Kalau teman-teman ingat, para pemirsa ingat, kita punya prediksi itu kemarin atasnya tuh 7,1, 7,2. Bawahnya 6,9. Ya kan? Ternyata yang terjadi itu mendekati 7,1. Ya tinggal 4 sen, 5 sen kali nyampe ke 7,1. Bergerak ke atas dulu ya. Ke atas banget. Ngetes, Nah, jadi tapi, terkait dengan tadi rupiah tadi mengantisipasi si berita inflasi, besoknya baru bonds yang melakukan hal tersebut. Nah, jadi pada saat itu para traders ini ya buang-buang barang ya banyak ya, aja lepas-lepas posisi, siap-siapin cash untuk mengantisipasi berita inflasi yang akan keluar esok harinya kalau ternyata jauh di luar dugaan. Kira-kira begitu. Ya, ya, ya. Nah itu juga yang menarik di Juni tanggal 1 ini ada Fed yang sudah mulai mengurangi aset balance sheet-nya. Ajarin dong. Ya, ya ini kan bagian lo sebenarnya. Ajarin. Nah, intinya kalau misalnya dulu misalnya teman-teman ingat Fed itu ketika lagi market terkena COVID awal-awal ya butuh boost, butuh dorongan, mereka mengguyur masyarakat istilahnya dengan uang dengan cara mereka membeli obligasi-obligasi yang beredar. Ya. Jadi, misalnya bank punya obligasi dibeli sama mereka biar banknya dapat duit gitu kan? Ya biar orang-orangnya dapat duitnya bisa buat belanja lah, buat ngeboost pertumbuhan. Nah sekarang kondisinya berbalik, di mana inflasinya tinggi, mereka butuh uang yang beredar itu berkurang, gitu. Jadi mereka jual bondsnya yang mereka punya, ya. Jadi mereka menarik dana masuk ke Feds-nya, gitu. Dan ini yang biasanya itu akan menekan harga obligasi. Biasanya di US ya, karena ini kan terkait dengan US gitu. Jadi itu yang menarik sih. Mungkin impactnya tadinya diperkirakan impactnya di Indonesia juga akan terpengaruh terkait dengan harga obligasi juga yang tadi seperti Bung Alif bilang ngetes 71, 7.1 gitu ya, 7.2 gitu. Tapi nah ini yang menarik juga ternyata kita langsung ke data inflasi rupiah Indonesia. Nah jadi data inflasi ini yang sangat-sangat diantisipasi. Jadi pengen biar ceritanya nyambung terus saja. Setelah yield tadi udah tinggi, hampir 7,1. Setelah tadi rupiahnya ada di 14.600-an. Nah akhirnya tibalah masanya pengumuman inflasi. Nah terusin aja Dim. Ya, jadi inflasi Indonesia itu tadinya kan 3,47 ya kurang lebih ya kalau nggak salah, terus diperkirakan naik ke 3,6. Ternyata angkanya itu di bawah perkiraan, walaupun sekitar 5 basis point doang ya, 3,55% eventually. Tapi itu mengindikasikan bahwa inflasi Indonesia tidak sebesar yang ditakutkan, setinggi yang ditakutkan. Boleh nggak kita bilang terkendali gitu? Ya, terkonten lah ya gitu. Karena kan bulan lalu, ini kalau kita ngomongin bulan lalu kan ini ada lebaran, libur, ya kan, efek dari bulan puasa. Even somai gua aja yang tadinya 3.000 jadi 3.500. Oh iya, pangan memang ini jadi salah satu isu utama. Terus? Iya, bubur aja yang tadinya ada yang masih 7.000 jadi jualnya 8.000. Ngomongin bubur, gue jadi nungguin bubur sekarang. Belum lewat-lewat ya. Belum lewat dari tadi. Yang 13.000 jadi 15.000. Jadi sebenarnya di pangan pun udah kelihatan harganya naik. Belum katanya telur juga. Ternyata gue ingat yang lo sempat beberapa bulan yang lalu menyinggung ada negara yang kekurangan ayam. Ternyata Singapura Kekurangan ayam. Kekurangan ayam karena Malaysia yang biasa Ini top ekspor ya. Iya. Iya. Jadi kita bisa jalan-jalan ke Singapura, kita bawa ayam aja dari sini. Tiketnya gila nih. Mahal ya. Mahal bener. Gitu. Nah jadi akhirnya at the end of the week itu, nah ini dari pertengahan minggu market langsung berubah tones-nya menjadi cukup positif. Positif bener. Berapa ya coba rupiah US dollar? 14.480 ya?
end up-nya rupiah 14.433 lah kurang lebih. Nah, 14.400 kecil. ini, jadi kalau teman-teman ingat, kita itu kemarin kalau sampai gue puter lagi tuh komentar kita di komentar kita yang sebelumnya itu kita nyebut bahwa kalau bonds ini, gue bilangnya kalau bonds ini itu akan mencoba untuk tembus di 7. Langsung luntur kepercayaan gua setelah ke hampir 7,1. Iya, Nah, iya. habis Tapi itu ternyata sebelum penutupan minggu sudah berada di 7, di bawahnya 7, 6,09. 6,99 sekian gitu lah. 99. Ya. Nah, jadi at this time yang punya bonds boleh agak berbahagia karena lumayan recover tuh. Turun 1%-an dari hampir peaknya ya, hampir 1%. Iya, betul. Lumayan loh 1% tuh. Iya, yang ya itu dari rupiah aja yang tadinya 14.600 terus tiba-tiba besoknya 14.500 kecil, besoknya lagi udah di bawah 14.500. Itu lumayan dahsyat sih pergerakannya ya. Unfortunately, gue kemarin nggak merhatiin pergerakan GCI sebelum inflasi. Ya, kalau nah itu GCI sih sebenarnya agak cenderung dari sebelumnya kan memang cukup udah strong, betul. Pergerakannya pun turunnya juga enggak, jadi dia merambat pelan-pelan naik. End up-nya IHSG itu secara mingguan itu naik 3,38%. Saham lu gimana, Dim? Ke 7182. Saham lu apa kabar? Yaitu karena basically gua Lu bukannya ada rencana kemarin mau beli lagi ya? iya, makanya kan gue bilang gue nggak menyangka ini bakal sepositif ini. Jangan disangka, Dim. Hajar aja, Dim. Jadi ya inilah kebanyakan masih menunggu, tapi end up-nya malah udah lari duluan. Ibaratnya ini pacar ketinggalan kereta. Jadi strategi lu berikutnya adalah untuk saham? Ntar kita bahas dulu ya nanti beberapa Oke. nanti kita bahas di akhir lah ya. Oke. Nah, selain dari perkembangan dari rupiah tadi, itu memang ada juga data PMI US yang cukup bagus. Terus PMI China juga yang walaupun masih di bawah 50 alias masih kontraksi, tapi sudah menunjukkan perkembangan yang cukup bagus. Itu karena lockdownnya udah nggak ada. Sudah mulai dibuka di beberapa tempat gitu. Jadi aktivitas berjalan Sudah kembali. mulai gitu. Makanya yang harga minyak juga sudah mulai dia kekurangan ayam nggak tuh? Kalau mereka kan babi kebanyakan kan, jadi nggak masalah. Itu juga mereka jagoan di dalam negeri ya. Kalau babi pasti banyak lah ya. Ada juga mereka ngimpor katanya dari US. Dari US. Rusia itu salah satu pengekspor babi. Nah, itu dia juga. Tapi lagi di embargo. Babinya susah jalan. Susah dikapalin. Lagi dilarang berpergian. Gitu. Nah, itu yang menyebabkan harga minyak naik. Tapi ada sisi positifnya ya. Kemarin juga kita baca berita bahwa OPEC Plus, negara-negara penghasil minyak lah ya, itu mereka agrees untuk menaikkan output, alias meningkatkan produksinya mereka pada bulan Juli dan Agustus. Karena untuk mengantisipasi harga yang supaya yang kurang, akhirnya harganya naik mulu kan? Kemarin sebelumnya. Mengantisipasi permintaan yang diperkirakan akan meningkat ya dengan dibukanya China. Jadi mereka menambah supply supaya harganya ya udahlah nggak usah naik-naik parah gitu. Karena kalau impact dari kenaikan minyak ini juga pasti akan terkena di seluruh dunia ya. Harga minyak itu di minggu lalu di bawah 120 kan. Masih di bawah 120. Tapi udah kena di 119, pernah kena tuh, Dim. Betul, ini kalau misalnya lo, jadi kan komoditas yang biasa menjadi benchmark itu ada dua, biasanya WTI ataupun yang satu lagi itu Brent. WTI itu NYMEX, bukan lagi? Ya, sama satu lagi Brent. Nah itu dua yang bisa dijadikan benchmark. Biasanya itu ada selisih sekitar 5 cents lah ya, 5 poin. Nah kalau yang satu lagi itu harganya itu dari 115 itu 117 itu udah naik ke 120 di atas. Kemudian dengan ada beritanya ini mereka sudah turun di bawah 120. Walaupun saat ini masih bertengger nggak jauh-jauh dari 120 ya, maksudnya di 118, 117 gitu. Intinya harga minyak ya itu tadi dengan diperkirakan kenaikan permintaan dengan sudah mulainya beroperasinya produksi dan industri dan lain-lainnya gitu ya.
itu diperkirakan akan naik sehingga harga minyak juga naik. Kalau nggak supply-nya nggak ditambah, otomatis Harganya tambah naik. betul. Makanya si OPEC Plus ini tetap berencana menaikkan output, Ya. menambah supply. Itu yang sedikit meredam kenaikan harga minyak, Ya. walaupun tetap tinggi ya teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan ya, di awal minggu itu ada dischedule-kan pertemuan antara Biden dan Yellen Di awal minggu. di awal minggu. Nah, Minggu lalu. gue bingung juga minggu ini. Minggu ini nanti nextnya. Oh, sorry, minggu lalu dulu, maksud gue minggu yang kemarin berjalan kan. Oh iya, minggu maksud lalu. gue itu. Nah, jadi tanggal 31 Mei tiba-tiba di headline tuh muncul akan ada pertemuan antara Biden dan Powell dan Yellen juga, ya kan? Ya, ya. Nah, Ini ibaratnya kayak Jokowi sama Sri Mulyani sama Pak Ferry. iya. Kita kan gue pikir kalau mau ketemu ya ketemu aja gitu kan ya. Ngapain sih ngasih tahu? Ngasih tahu. Jadi ternyata ini sepertinya membahas hal yang memang serius, Betul. ya. Dan setelahnya pun Biden itu berencana bertemu dengan Arab Saudi, Prince MBS. Pasti terkait dengan harga minyak, Ya. gitu. Karena kan selama ini Biden sama MBS ini kan nggak deket, karena Nggak deket, Dim? nggak deket, karena Biden itu menuduh MBS ini ada sangkut pautnya dengan pembunuhan jurnalis yang siapa tuh Jamal ya, siapa aku lupa lah itu ya. Ya. Dan itu dari dulu sampai sekarang kayaknya mereka belum pernah bertemu atau gimana ya. Pokoknya ada keretakan lah dalam hubungan. Pak Biden ini sepertinya memang ingin merangkul semua pihak. Betul, against Rusia. Terus ya. Karena Tapi ini penting karena pertemuan ini pasti kemungkinan besar akan membahas harga minyak, tapi outputnya produksi minyak. ya akhir kalau diskusi ini kan baru rencana atau belum kejadian kan? Belum. Nah, habis kejadian menarik tuh hasilnya apa kalau Iya, kejadian. betul. Nah, terus besoknya langsung keluar lagi headline Ibu Yellen bilang bahwa tahun lalu itu beliau salah dalam memprediksi atau melihat arah dari inflasi. Ya, tahun lalu dia bilangnya tuh. Dia bilang tahun lalu saya agak salah melihat apa yang terjadi di inflasi ini. Nah, terus gue penasaran tuh, gue cari dia ngomong apaan sih emang gitu. Jadi yang dia bilang adalah sepertinya ada hal-hal yang tidak diantisipasi dan adanya goncangan yang besar terhadap ekonomi, di mana ini menaikkan harga-harga energi dan juga harga-harga makanan, dan juga supply bottleneck. Ya, Ya, betul. Jadi memang salah satu pemicu inflasi ini kan juga karena supply bottleneck. supply bottleneck yang memang kita sempat bahas tuh, Iya, supir supir truk. Supir truk. Supir truk aja sampai jadi masalah gitu kan. Nah, ya. Jadi ini asli lihat sih Dim, bahwa rantainya tuh kita nggak ngelihat cuma seminggu 2 minggu setelah kejadian, betul. panjang gitu sampai Betul. sekarang akhirnya masih menjadi bahasan. Betul, inflasinya meningkatnya memang nggak ada yang menyangka bakal separah ini ya, Iya. setinggi ini gitu. Dan sepertinya Amerika ya tadi berusaha merangkul semuanya supaya menekan inflasi terutama dari sisi harga minyak. Artinya dia minta supply. Iya, betul. Jadi kita lihatlah mudah-mudahan pembicaranya berlangsung baik ya sehingga bisa membuat harga minyak yang nggak jauh-jauh dari level 100 lah. Kayaknya 100 tuh udah oke lah sebenarnya. Iya. Semua negara Asumsi pemerintah kita 100. Iya, Untuk semua rencana APBN tahun depan. betul, karena dari sisi perusahaan minyak juga harusnya udah untung banyak gitu kan. Gitu ya? Iya kan kalau nggak salah pernah dibahas tuh ketika harga minyak turun, harga ekonomis Oh minyak iya, tuh iya, berapa iya. gitu Harga kan. ongkosnya doang cuma Iya, berapa gitu kan? kalau nggak salah tuh sekitar 60 sebenarnya. Wih. Jadi kan ini udah cukup jauh daripada harga produksinya gitu. Datanglah dia ke MBS. Iya, Iya kan? minta nambah. Kita nambah. Udahlah, untungnya dikit-dikit aja dulu Om. Iya, cuman di sana lagi musim haji bentar lagi. Jadi Oh, tertunda lagi dong. mungkin Biden sekalian naik haji. Pakai baju ihram. Oke, langsung berarti kita minggu depan. Minggu depan itu ada beberapa data yang cukup menarik. RBA, interest rate, terus juga ECB. Itu mau naik suku bunga. Ya, RBA diperkirakan akan menaikkan sebesar 25 basis point kalau nggak salah kurang lebih. Terus ECB kan sempat Bung Arif bilang ada potensi mereka akan menghentikan negatif interest rate. Yes.
Tapi diperkirakan saat ini masih belum menaikkan Oh. gitu. Terus kemudian ada inflasi China dan inflasi US yang paling penting. Ngeri nih ya, inflasi Ngeri, US ya. ngeri. Oke. Jadi kemungkinan sentimen minggu depan itu akan sangat ini kan inflasi US itu di akhir minggu. Akhir minggu depan. Ya, jadi awal minggu itu kemungkinan market akan masih memforecast kira-kira inflasi US seperti apa gitu. Dari situ mereka akan baru memulai strateginya. Jadi untuk walaupun ya kita kan minggu lalu kita sempat bilang euforia kan. Market nih bullishnya Less euforia. euforia terakhir. Nah, jadi apa namanya kita udah lihat kalau dari sisi apa yang kita udah ngomongin yield-nya udah di bawah 7 ya kan. US rupiah juga sangat bagus di 14.500 di bawah, jauh. GCI Dim ya. GCI Sudah kayak hampir ke level sebelum market turun jauh. oh Ingat nggak tuh yang kita sebelum market crash turun tuh di bawah 7.000 ya tiba-tiba kan. ya. Waktu itu kan mereka di 7.200-an, Ya, sempat ya. 7.350 the highest intraday-nya. Betul. Gitu. Sekarang Itu udah balik lagi 72 ya. sekarang udah mendekati level 72 di 7182. Nah, ini intinya sih semuanya ini sudah mencapai hampir kayak semacam peak, Peak dari ya. kitanya. Betul. Perkiraan peak dari kita. Betul. Nah, jadi untuk apa namanya minggu depan, silakan nih. Kirain. Kalau untuk minggu depan, gue masih agak mengandalkan liquidity yang ada satu, sama ternyata masih ada tenaga sedikit-sedikit untuk orang-orang put their money in, ya. Jadi kalau gue lihat untuk di bonds peluangnya untuk menguat masih ada apa enggak masih. Tapi kayaknya nggak se-ekstravagan yang kemarin. Ya. Dari sekitar 7,2 ke 6, di bawah 7 lah. Nah, jadi kalau gue lihat untuk range di minggu depan itu di angka 7,1 yield atasnya, yield bawahnya mungkin di 6,8. Oke, kalau dilihat sih sebenarnya market minggu depan sepertinya kayak trade lightly lah, lo hati-hatilah gitu karena ini Gara-gara dia udah ya. di peak ya. Ibaratnya memang semuanya akan tergantung dari data inflasi US, seperti market mempengaruhi inflasi rupiah kemarin. Inflasi rupiah kan kemarin, Lebih inflasi Indonesia kok rupiah mulu sih ngomong. Inflasi Indonesia kan kemarin diperkirakan parah tapi ternyata enggak, sehingga market Antisipasinya akan berbalik. lebih parah nggak, Dim? Sepertinya iya pasti. Karena ini Antisipasinya kan nih ya. global. Nah, ini kan global. Jadi kayaknya bisa jadi minggu depan itu awalnya biasalah tones-nya agak negatif dulu. Sambil market sepertinya mereka kan lebih cenderung cash is king ya. Kalau misalnya Betul, dalam uncertain, dalam kondisi tidak menentu, mereka akan lebih cenderung megang cash gitu. Jadi bisa jadi mereka akan profit taking dulu. Itu akhir minggu ya? Di awal minggu mereka profit taking. Bukan yang si inflasi. Iya, di akhir minggu. Nah. Sampai nanti data US-nya seperti apa. Oke. Nah, di situ akan sangat menentukan pergerakan. Jadi, kemungkinan market akan adjust. Paling make sense itu market akan melakukan profit taking. Paling make sense. Gitu. Jadi, cenderungannya mungkin akan turun. Ya. Tapi ya, again, IHSG itu sangat kuat. Iya loh. Sangat kuat. Mungkin dia akan ngetes level tertingginya lagi 7.350. Tapi karena memang yang Itu menarik tertinggi kapan sih? 7350? itu yang di bulan April. April ya kalau nggak salah Oke, ya. oke. Pokoknya yang pada saat the highest-nya itu 7350 tuh ya. intraday-nya ya sebelum highest ditutup agak intraday. turun. Nah, itu mungkin akan mencoba ke level itu, cuman agak berat sepertinya kalau misalnya mengingat market cenderung profit taking. Karena minggu lalu itu IHSG banyak ditopang oleh rencana corporate action. Apa itu, Dim? Bagi duit. Dividen, ya bagi-bagi dividen maupun buyback. Ada beberapa perusahaan emiten itu yang berencana untuk melakukan buyback sahamnya. Artinya Banyak berarti akan duit dong. mengurangi. Iya, betul. Mereka akan mengurangi saham yang ada beredar di pasaran. Iya. Gitu. Itu yang sedikit menopang pergerakan IHSG kemarin. Jadi make sense sih market akan bergerak cenderung agak turun ya. Mungkin range-nya tadi itu antara 7.100 karena cukup kuat biasanya IHSG sampai dengan tadi atasnya 7.350. Tapi kecenderungan mungkin agak ke bawah. Nah, kalau rupiah itu mungkin nggak jauh-jauh dari level ini juga, tapi cenderungannya agak melemah paling 14.450 lah kurang lebih. Oke.
Sama sih. Kalau gua ngeliatnya juga bonds kecenderungan justru mengarah ke bawah lagi tuh, mendekati coba nembus di 6,9 yieldnya. Kita lihat aja bisa kejadian apa enggak minggu depan. Oke, siap. Siap. Kalau gitu. Oke. Berarti minggu depan hati-hati teman-teman. Ya. Better kalau ada profit ya udah ambil dulu, cash is king. Hmm. Nanti kita lihat lagi pergerakan minggu depan. Sip. Sip. Oke semua. Thank you. Bye-bye. Bye bye.